Video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang digestive system dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Yang akan kami jelaskan pada mata kuliah kali ini yaitu gangguan pada sistem pencernaan, review sistem pencernaan, dan penyakit sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Gangguan-gangguan ini antara lain adalah: pertama, diare; kedua, sembelit; tiga, tukak lambung; keempat, peritonitis; kelima, kolik; dan keenam, infeksi usus buntu atau apendisitis. Parotitis atau penyakit gondok. Parotitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Yang berikut, serostomia. Serostomia adalah istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Yang berikut, konstipasi atau sembelit. Konstipasi adalah kesulitan atau jarang defekasi yang mungkin karena fase keras atau kering sehingga menjadi kebiasaan defekasi yang tidak teratur. Faktor psikogenik: kurang aktivitas, asupan cairan yang tidak adekuat, dan abnormalitas usus. Sembelit terjadi jika kim atau bubur makanan masuk ke usus dengan sangat lambat. Akibatnya air terlalu banyak diserap usus, maka feses menjadi keras dan kering. Yang berikut, tukak lambung atau ulkus. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan memakan bagian kecil dari lapisan permukaan lambung. Hasil dari kegiatan ini adalah terjadinya tukak lambung. Tukak lambung menyebabkan pelubangan dinding lambung sehingga isi lambung jatuh di rongga mulut. Sebagian besar tukak lambung ini disebabkan oleh infeksi bakteri jenis tertentu. Gangguan lain. Sedangkan produksi HCl yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada dinding lambung dan usus halus, sehingga timbul rasa nyeri yang disebut tukak lambung. Gesekan akan lebih parah kalau lambung dalam keadaan kosong akibat makanan tidak teratur, yang pada akhirnya akan mengakibatkan perdarahan pada lambung. Gangguan lain pada lambung adalah gastritis atau peradangan pada lambung. Gangguan lain dapat pula apendiks terinfeksi sehingga terjadi peradangan yang disebut apendisitis. Apendisitis atau kenal juga sebagai penyakit usus buntu adalah kondisi peradangan pada usus buntu atau appendix. Appendix adalah kantong terbentuk jari yang menonjol dari usus besar di sisi kanan bawah perut. Karena lokasinya, appendisitis mengakibatkan rasa sakit di perut kanan bawah. Namun pada kebanyakan kasus, nyeri biasanya dimulai di sekitar pusar, kemudian menjalar ketika peradangan memburuk. Intensitas nyeri akan meningkat dan menjadi parah. Kelainan, gejala, dan prinsip terapi. Pertama, diare, yaitu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya, yang disertai perubahan bentuk konsistensi feses
dari penderita. Gejala diare: mual, pusing, demam, kembung, kehabisan cairan, tubuh menjadi lemas, menderita meramu perut, buang air besar terus-menerus. Penyebab paling umum dari diare adalah virus yang menginfeksi usus. Infeksi biasanya berlangsung selama 2 hari dan kadang-kadang disebut flu usus atau flu perut. Diare juga bisa disebabkan oleh infeksi oleh bakteri atau penyebab sebagai besar jenis keracunan makanan, infeksi oleh organisme lain, makan makanan yang mengganggu sistem pencernaan, alergi terhadap makanan tertentu, obat-obatan, terapi radiasi, penyakit usus atau penyakit Crohn, colitis ulcerativa, malaabsorpsi, atau di mana tubuh tidak dapat cukup menyerap nutrisi tertentu dari diet, hipertiroidisme, beberapa kanker, penyalahgunaan laksatif, penyalahgunaan alkohol, operasi seluruh pencernaan, diabetes. Yang berikut gastritis. Penyebab gastritis. Gastritis terjadi bila ada rangsangan berlebihan pada mucosa karena aktivitas nervus vagus sehingga kelenjar yang memproduksi asam lambung akan terangsang. Mucosa juga dapat diiritasi oleh obat seperti aspirin atau steroid. Gejala: mual, muntah, penurunan nafsu makan, perut terasa panas, gelisah atau terasa penuh di bagian atas perut, terasa kram pada perut. Sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan atau alimentar, yaitu tubuh muskular, panjang yang membentang dari mulut sampai ke anus, dan organ-organ aksesoris seperti gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Seluruh pencernaan yang terletak di bawah diafragma disebut saluran gastrointestinal atau GI. Fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses-proses berikut. Pertama, digestif, pemotongan dan penggilingan, peristalsis, digesti, absorpsi, egestif atau defekasi. Dinding saluran tersusun dari 4 lapisan jaringan dasar dari lumen atau rongga sentral ke arah luar. Komponen lapisan pada setiap ragi bervariasi sesuai fungsi regia. Pertama, mukosa atau membran mukosa, submukosa, muscularis externa, serosa atau adventitia, peritoneum, mesenterium, dan amentum. Abdominopelvis adalah membran serosa tersebar dalam tubuh. Pertama, peritoneum parietal, peritoneum visceral, rongga peritoneal, mesenterium, dan omentum. Organ yang tidak terbungkus peritoneum tetapi hanya tertutup olehnya disebut retroperitoneal atau di belakang peritoneum. Kontrol saraf pada seluruh pencernaan. Sistem saraf otonom atau SSO mempersarafi keseluruhan saluran pencernaan kecuali ujung atas dan ujung bawah yang dikendalikan secara volunter. Pertama, impuls parasimpatis, 2, impuls simpatis, ketiga, plexus mesenteric.
dan Arbeck. Proses penelan atau deglutisi menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Penelanan meliputi 3 fase. Pertama, fase volunteer, faring, esofagus. Esofagus adalah tuba muskular, panjangnya sekitar 9-10 inci atau 25 cm dan berdiameter 1 inci atau 2,54 cm. Esofagus berawal pada area laryngofaring melewati diafragma dan hiatus esofagus atau lubang pada area sekitar vertebra toraks ke-10 dan membuka ke arah lambung. Esofagus menggerakkan makanan dari faring ke lambung melalui gerak peristalsis. Mukosa esofagus memproduksi sejumlah besar mukus untuk melumasi dan melindungi esofagus. Esofagus tidak memproduksi enzim pencernaan. Lambung juga memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama sebagai penyimpan makanan, memproduksi chymus, digesti protein, memproduksi mukus, produksi faktor intrinsik atau glikoprotein, vitamin B12, dan absorbasi. Bagian-bagian dari usus besar, cecum, kolon atau ascendens, transversa, dan descendens rectum. Fungsi usus besar yaitu mengabsorpsi 80%-90% air dan elektrolit. Yang berikut memproduksi mukus, tetapi sekresinya tidak mengandung enzim atau hormon pencernaan. Berikut, di dalam usus besar terdapat sejumlah bakteri yang mampu mencerna sejumlah kecil selulosa dan memproduksi sedikit kalori nutrien bagi tubuh setiap harinya. Terakhir, mensekresi zat sisa dalam bentuk feses. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya atas nama Kiren Manubolo, NIM 0109 12 20 05. Terima kasih.